Biografi Presiden Soeharto. Dengan nama lengkap Haji Muhammad Soeharto, adalah Presiden Indonesia yang kedua, menjabat dari tahun 1967 hingga tahun 1998. Ia lahir di Kemusuk, Yogyakarta pada 8 Juni tahun 1921. Soeharto dikenal sebagai sosok yang instrumental dalam penumpasan G30 SPKI dan pembangunan ekonomi Indonesia selama masa Orde Baru. Soeharto lahir dari keluarga petani yang sederhana di Kemusuk, Yogyakarta. Ia sempat dititipkan ke saudara karena kondisi ekonomi keluarga yang kurang mampu. Ia bersekolah di SD Puluhan Gedean dan beberapa kali pindah sekolah. Soeharto menjadi anggota TNI atau Tentara Nasional Indonesia pada 5 Oktober tahun 1945. Soeharto menikah dengan Siti Hartinah atau Ibu Tin dan memiliki 6 orang anak. Soeharto adalah tokoh yang kontroversial dengan pemerintahan Orde Baru yang memberikan dampak positif dalam pembangunan ekonomi, tetapi juga dikritik karena otoriter dan korupsi. Berikut penjelasan singkat mengenai prestasi dan penyebab pengunduran diri Soeharto. Prestasi Soeharto. Yang pertama, membangun stabilitas politik dan keamanan setelah masa konflik. Yang kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi melalui program pembangunan 5 tahun. Yang ketiga, mengembangkan infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang keempat, menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan pendidikan serta kesehatan. Penyebab Soeharto mengundurkan diri. Yang pertama, krisis keuangan Asia 1997 yang menyebabkan keruntuhan ekonomi Indonesia. Yang kedua, kerusuhan sosial dan protes besar akibat ketidakpuasan terhadap pemerintahannya. Yang ketiga, korupsi dan otoritarisme yang makin meluas sehingga kehilangan dukungan. Yang keempat, tekanan politik dari dalam negeri dan internasional yang memaksa mundur. Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 setelah memimpin Indonesia selama lebih dari 31 tahun. Pada tanggal 27 Januari 2008, pukul 13.10 waktu Indonesia Barat, Soeharto meninggal dunia di Rumah Sakit Pusat Pertamina, Jakarta Selatan. Kemudian jenazah Soeharto tiba di Istana Giri Bangunan siang itu sebelum pukul 12 waktu Indonesia Barat. Upacara pemakaman Soeharto tersebut dipimpin oleh Inspektur Upacara Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian Kabinet Soeharto merujuk pada serangkaian kabinet yang dibentuk selama pemerintahan Presiden Soeharto yang dikenal sebagai Orde Baru di Indonesia. Kabinet-kabinet ini dikenal sebagai Kabinet Pembangunan dan ada 7 kabinet yang dibentuk, yaitu Kabinet Pembangunan 1 hingga Kabinet Pembangunan 7. Kabinet Pembangunan 1 1968 sampai 1973 dibentuk setelah berakhirnya Kabinet Ampera dan dilantik pada 10 Juni 1968. Tugas pokok kabinet ini disebut Pancakrida Kabinet Pembangunan. Selanjutnya Kabinet Pembangunan 2 1973 hingga 1978, masa bakti sejak 28 Maret 1973 hingga 29 Maret 1978. Selanjutnya masa jabatan berakhir pada 29 Maret 1978. Kemudian Kabinet Pembangunan 3 1978 hingga 1983 diumumkan pada 29 Maret 1978 dan dilantik pada 31 Maret 1978. Bertugas hingga 19 Maret 1983. Selanjutnya Kabinet Pembangunan 4 1983 hingga 1988 yang melaksanakan Pelita 4 yang berhasil mencapai swasembada pangan. Selanjutnya Kabinet Pembangunan 5 1988 sampai dengan 1993 dibentuk pada 23 Maret 1988 dan berakhir pada 17 Maret 1993. Masa jabatan berakhir pada 19 Maret 1993. Kabinet Pembangunan 6 1993 hingga 1998 berakhir pada 14 Maret 1993. Selanjutnya Kabinet Pembangunan 7 1998. Masa jabatannya paling singkat dari 16 Maret hingga 21 Mei 1998. Masa jabatan berakhir pada 21 Mei 1998. Gaya kepemimpinan Presiden Soeharto selama masa Orde Baru sangat dominan, bersifat otoriter dan sentralistik dengan kontrol yang kuat dan semua aspek kehidupan politik dan sosial di Indonesia. Ia memusatkan wewenang secara ketat, menganggap organisasi sebagai miliknya sendiri, dan cenderung arogan serta enggan menerima kritik atau saran dari bawahannya.
Soeharto memegang kendali penuh atas militer yang menjadi alat utama dalam mempertahankan kekuasaannya, serta mengendalikan media dan sistem pendidikan untuk mempengaruhi opini publik dan membentuk generasi yang loyal kepada rezimnya. Taktik seperti sensor dan propaganda digunakan secara luas untuk memastikan hanya pandangan mendukung pemerintah yang tersebar. Selain itu, Soeharto dikenal memiliki gaya kepemimpinan yang merupakan perpaduan antara proaktif ekstraktif dan adaptif antisipatif, yang berarti ia mampu melihat peluang dan tantangan ke depan, serta mengambil langkah-langkah penyesuaian yang dianggap bermanfaat bagi tujuan jangka panjangnya. Dalam aspek kebijakan, Soeharto menekankan pembangunan ekonomi dan modernisasi sebagai cara memperkuat posisinya dan mempertahankan dukungan publik. Meskipun kebijakan ini sering mengabaikan hak-hak rakyat biasa dan menimbulkan ketidaksetaraan serta korupsi. Secara pribadi, Soeharto juga dikenal disiplin dan agresif dalam menjalankan rencana dan tujuan pemerintahannya. Ia sangat teliti dalam memilih menteri dan mengumpulkan informasi tentang mereka untuk memastikan kesetiaan dan efektivitas dalam pemerintahannya. Kebijakan ekonomi Soeharto selama masa kepemimpinan. Pada masa Orde Baru 1966-1998, Presiden Soeharto menerapkan kebijakan ekonomi yang fokus pada stabilisasi dan pertumbuhan ekonomi dengan konsep teologi pembangunan, yaitu pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional. Kebijakan ini bertujuan mengatasi inflasi tinggi dan stagnasi ekonomi yang terjadi pada masa Orde Lama. Beberapa kebijakan utama yang diterapkan antara lain: 1. Paket kebijakan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi, paket Oktober 1966. Yang kedua, kerjasama dengan IMF dan lembaga internasional. Yang ketiga, penerbitan Undang-Undang Penanaman Modal Asing 1967 dan Penanaman Modal Dalam Negeri 1968. Yang keempat, penyusunan rencana pembangunan 5 tahun, Repelita. Secara keseluruhan, kebijakan ekonomi Soeharto berorientasi pada stabilisasi, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan pemerataan hasil pembangunan yang didukung oleh investasi asing dan pengendalian ketat terhadap inflasi dan defisit anggaran. Cara Soeharto mengendalikan media dan sistem pendidikan. Yang pertama, pengendalian media. Pemerintahan Soeharto melakukan kontrol ketat terhadap media massa dengan tujuan menjadikan media sebagai alat pendukung pembangunan dan stabilitas politik. Media massa pada masa Orde Baru memiliki fungsi ganda sebagai industri yang mendukung iklim investasi dan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan. Pemerintah memonopoli surat kabar dan melakukan penyensoran isi media yang memastikan tidak ada kritik yang dapat mengganggu stabilitas rezim. Pengendalian sistem pendidikan. Soeharto juga mengendalikan sistem pendidikan dengan kebijakan yang menekankan pendidikan sebagai sarana pembentukan karakter bangsa berdasarkan Pancasila dan semangat kebangsaan. Beberapa kebijakan pendidikan yang diterapkan adalah: 1. Penetapan Undang-Undang Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 1989 yang mengatur kurikulum dan sistem pendidikan nasional. Yang kedua, peluncuran program wajib belajar 9 tahun, 6 tahun pendidikan dasar dan 3 tahun pendidikan menengah pertama sejak 1984 untuk meningkatkan akses dan partisipasi pendidikan. Yang ketiga, penyelarasan kurikulum di semua jenjang pendidikan agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan kebutuhan pembangunan nasional. Yang keempat, kontrol ketat terhadap isi pendidikan, termasuk penunjukan kepala sekolah yang loyal dan penyensoran buku teks agar materi ajar sesuai dengan ideologi pemerintah. Yang kelima, pengawasan pendidikan keagamaan untuk memastikan kesesuaian dengan ideologi nasional dan stabilitas sosial. Yang keenam, pembatasan kebebasan akademik dengan pengawasan ketat terhadap guru, dosen, dan mahasiswa agar tidak menyampaikan kritik terhadap pemerintah. Sistem pendidikan pada masa Orde Baru bersifat hierarkis dan terpusat dengan otoritas pemerintah pusat yang menentukan arah dan isi pendidikan, sehingga pendidikan menjadi alat ideologis untuk mendukung stabilitas dan pembangunan nasional.
Peran militer dalam mempertahankan kekuasaan Soeharto. Soeharto yang berasal dari militer membangun pemerintahan yang kuat, tersentralisasi, dan didominasi militer. ABRI Angkatan Bersenjata Republik Indonesia memiliki peran ganda, yaitu sebagai angkatan bersenjata dan ikut berpolitik. Kebijakan dui fungsi ABRI menempatkan militer dalam dua posisi sekaligus, menjaga stabilitas keamanan negara dan sebagai anggota pemerintahan. Sistem ini membuat militer menjadi perpanjangan tangan penguasa dan digunakan untuk menyelesaikan masalah politik dengan cara militer. Soeharto mengontrol kekuasaan militer untuk mempertahankan kekuasaan. Penyebab runtuhnya dukungan untuk kepresidenan Soeharto. Dukungan untuk kepresidenan Soeharto runtuh karena krisis ekonomi akibat krisis moneter tahun 1997 yang menyebabkan kemiskinan dan pengangguran meningkat. Selain itu, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merajalela membuat rakyat kehilangan kepercayaan. Krisis politik dan pembatasan kebebasan juga memperlemah posisinya. Krisis sosial budaya muncul dari ketegangan antar kelompok masyarakat, kerusuhan, dan demonstrasi besar-besaran yang menuntut reformasi. Krisis sosial budaya mempengaruhi kekuasaan Soeharto. Kondisi sosial yang tidak stabil ini mempercepat hilangnya dukungan politik Soeharto, hingga akhirnya ia mundur pada 1998.